Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kebaikan selalu terlimpah untuk kita semua. Amin ya rabbal alamin. Selama ini Abu Nawas dikenal sebagai tokoh sufi yang nyeleneh dari Baghdad. Namun ternyata dia juga adalah seorang ulama sufi yang sangat menguasai ilmu agama. Di sela-sela kesibukannya bolak-balik ke istana, Abu Nawas selalu menyempatkan waktu untuk mengajar murid-muridnya. Ia juga sering kedatangan tamu yang bertujuan hanya bertanya tentang masalah agama. Suatu hari saat Abu Nawas sedang mengajar, datanglah seorang tamu pertama menghadap Abu Nawas. "Wahai Tuan Abu, manakah yang lebih utama, orang yang mengerjakan dosa-dosa besar atau orang yang mengerjakan dosa-dosa kecil?" Abu Nawas pun menjawab, "Tentu yang lebih utama adalah orang yang mengerjakan dosa-dosa kecil." "Lantas mengapa demikian Tuan Abu?" tanya tamu itu kembali. "Sebab lebih mudah diampuni oleh Allah," balas Abu Nawas. Tamu pertama itu pun merasa puas dengan jawaban Abu Nawas, karena sejatinya ia yakin memang seperti itu. Selanjutnya datang tamu kedua menemui Abu Nawas. Ia pun juga menanyakan persoalan yang sama. "Wahai Tuan Abu, manakah yang lebih utama, orang yang mengerjakan dosa besar atau orang yang mengerjakan dosa kecil?" Abu Nawas pun menjawab, "Yang lebih utama tentu orang yang tidak mengerjakan keduanya." "Lantas mengapa demikian wahai Tuan Abu?" tanya tamu itu kembali. "Jadi dengan tidak mengerjakan keduanya tentu tidak memerlukan pengampunan dari Allah," jawab Abu Nawas. Tamu kedua itu pun bisa menerima dan memahami atas jawaban Abu Nawas itu. Tidak lama berselang, datanglah tamu ketiga menemui Abu Nawas. Tamu tersebut juga menanyakan hal yang sama. "Wahai Tuan Abu, manakah yang lebih utama, orang yang mengerjakan dosa besar atau orang yang mengerjakan dosa kecil?" Abu Nawas pun menjawab, "Yang lebih utama tentu orang yang mengerjakan dosa-dosa besar." "Lantas mengapa demikian wahai Tuan Abu?" tanya tamu itu kembali. "Sebab pengampunan Allah kepada hambanya sebanding dengan besarnya dosa hamba itu," jawab Abu Nawas. Mendengar jawaban Abu Nawas membuat tamu ketiga ini puas. Ia pun lalu pamit pulang. Dan ternyata selama Abu Nawas menerima ketiga tamu tersebut, ada salah satu muridnya yang selalu memperhatikan percakapan antara Abu Nawas dan tamu-tamunya itu. Sang murid merasa bingung dengan jawaban Abu Nawas. Kenapa satu pertanyaan yang sama tapi jawabannya berbeda-beda? Karena merasa penasaran, ia pun memberanikan diri menanyakan hal itu kepada Abu Nawas selaku gurunya. "Wahai Tuan Guru, saya perhatikan dari awal, kenapa Tuan Guru memberikan jawaban yang berbeda padahal ketiga tamu tadi menanyakan persoalan yang sama?" Abu Nawas pun hanya tersenyum mendengar pertanyaan muridnya itu. Ia pun lalu menjelaskan, "Wahai anakku, ketahuilah, manusia itu dibagi menjadi 3 tingkatan. Tingkatan yang pertama adalah tingkatan mata. Tingkatan yang kedua adalah tingkatan otak. Dan tingkatan yang terakhir atau tingkatan yang ketiga adalah tingkatan hati. Adapun tamu yang pertama tadi, tingkatannya adalah tingkatan mata." "Wahai Tuan Guru, tingkatan mata itu apa?" tanya si murid penasaran. Abu Nawas menjelaskan, "Jadi gini, tingkatan mata itu ibarat anak kecil yang melihat bintang di langit. Ia mengatakan bintang itu kecil karena ia melihatnya hanya menggunakan mata. Nah, sedangkan tamu yang kedua, tingkatannya adalah tingkatan otak." "Tingkatan otak? Apa itu tingkatan otak, wahai Tuan Guru?" tanya si murid kembali. "Tingkatan otak itu ibarat orang pandai yang melihat bintang. Ia pasti akan mengatakan bintang itu besar karena ia memang memiliki pengetahuan atas itu," jawab Abu Nawas. Dan tamu yang terakhir datang, dia itu tingkatannya adalah tingkatan hati, lanjut Abu Nawas.
Lalu apa itu tingkatan hati, wahai Tuan Guru? Tanya si murid semakin penasaran. Tingkatan hati itu ibarat orang pandai dan mengerti. Yang melihat bintang di langit, ia tetap akan mengatakan bintang itu kecil, walaupun ia tahu bahwa bintang itu sebenarnya adalah besar. Karena bagi orang yang mengerti, tidak ada sesuatu apapun yang lebih besar dibandingkan dengan kebesaran Allah, jawab Abu Nawas. Setelah mendengar semua penjelasan gurunya itu, si murid menjadi paham kalau gurunya memberi jawaban sesuai dengan kapasitas si penanya. Itulah kenapa satu pertanyaan menghasilkan 3 jawaban yang berbeda. Dari kisah ini kita tahu kalau setiap manusia memiliki tingkat pemahaman yang berbeda, maka bijaklah menyampaikan sesuatu sesuai dengan kapasitasnya. Kisah selanjutnya. Suatu hari, Abu Nawas berbincang dengan kawan-kawannya tentang bahaya fitnah. Ia berkata, fitnah lebih kejam daripada pembunuhan. Salah satu kawannya bertanya, "Wahai Abu Nawas, bukankah fitnah hanya dilakukan dengan mulut dan tidak mengakibatkan cacat atau luka, sedangkan pembunuhan menghilangkan nyawa seseorang? Mengapa fitnah lebih kejam dari pembunuhan?" Abu Nawas tersenyum lalu berkata, "Semua itu karena dampak yang ditimbulkan oleh fitnah sangatlah besar, bahkan bisa mengakibatkan peperangan." Kawan-kawannya semakin penasaran. "Bisakah kau buktikan ucapanmu? Aku sendiri belum pernah mendengar kisah tentang bahayanya fitnah," tanya salah satu dari mereka. Abu Nawas lalu menceritakan sebuah kisah tentang saudagar kaya yang membeli seorang budak yang suka menebar fitnah. Budak itu menghasut istri saudagar bahwa suaminya ingin menikahi wanita lain. Kemudian ia menghasut saudagar bahwa istrinya berselingkuh dan ingin membunuhnya. Akibat fitnah tersebut, saudagar membunuh istrinya, lalu keluarga istrinya membalas dengan membunuh saudagar. Dan akhirnya peperangan pun terjadi antara dua keluarga. Itulah mengapa fitnah lebih kejam daripada pembunuhan. Ia tidak hanya menghancurkan satu nyawa, tetapi juga bisa menghancurkan kehidupan banyak orang, kata Abu Nawas sambil menutup ceritanya. Kisah selanjutnya, karpet terbang untuk Baginda Raja. Baginda Raja selalu mencari cara untuk menguji kecerdikan Abu Nawas. Suatu hari ia membaca kisah Aladin yang memiliki karpet terbang. Terinspirasi dari dongeng itu, ia memerintahkan Abu Nawas untuk membawakan karpet ajaib yang bisa terbang. Abu Nawas pun berpikir keras untuk mencari cara agar bisa lolos dari tugas ini. Pada akhirnya, ia datang ke istana dengan membawa selembar karpet yang telah dipotong ujungnya. "Baginda, inilah karpet terbang yang Paduka minta," kata Abu Nawas. Baginda pun duduk di atas karpet itu, tetapi karpet tidak kunjung terbang. "Abu Nawas, kenapa karpet ini tidak terbang?" bentak Baginda. Abu Nawas berpura-pura memeriksa karpet tersebut, lalu berkata, "Oh, ternyata karpet ini tidak bisa terbang karena ada bagian yang telah terpotong. Bagaimana mungkin karpet yang tidak utuh bisa terbang?" Baginda terdiam, lalu bertanya, "Kalau begitu, bagaimana cara memperbaikinya?" Abu Nawas tersenyum dan menjawab, "Maaf Baginda, tugas saya hanya membawa karpet ajaib, bukan memperbaikinya." Baginda pun terpaksa mengakui kecerdikan Abu Nawas dan tidak bisa lagi memaksanya. Kisah selanjutnya, menangkap babi ngepet. Pada suatu malam,
Abu Nawas mendengar bahwa babi ngepet sedang meresahkan warga. Ia pun berinisiatif menangkapnya. Dengan membawa karung besar, ia bersembunyi di balik pohon dan bersiap menangkap bayangan hitam yang melintas. Tak lama kemudian, ia melihat sosok bayangan dan segera menangkapnya. Keesokan paginya, warga berkumpul untuk melihat hasil tangkapan Abu Nawas. Namun, ketika karung itu dibuka, yang keluar bukan babi ngepet, melainkan Pak RT yang kebingungan. "Pak RT, kenapa Bapak ada di dalam karung?" tanya Abu Nawas kaget. Pak RT tertawa. "Kamu kira aku babi ngepet? Aku hanya mencari makanan di dapur tadi malam." Warga yang melihat kejadian itu pun tertawa terbahak-bahak. Abu Nawas hanya bisa tersenyum malu, menyadari bahwa misinya justru berakhir dengan kejadian lucu. Kisah-kisah Abu Nawas selalu penuh dengan kebijaksanaan dan kecerdikan. Dari perdebatan, ujian dari raja, hingga kejadian lucu, semua menunjukkan kecerdasannya dalam menghadapi berbagai situasi. Kisah ini mengajarkan kita bahwa kecerdikan dan kebijaksanaan dapat menjadi senjata yang ampuh dalam menghadapi tantangan hidup. Kisah selanjutnya. Syair Abu Nawas di akhir hayatnya. Ketika Abu Nawas meninggal dunia, Imam Syafi'i awalnya tak mau mensolati jenazahnya. Namun, saat jenazah Abu Nawas hendak dimandikan, ditemukan secari kertas di kantong bajunya yang berisi syair ini. "Wahai Tuhanku, dosa-dosaku terlalu besar dan banyak, tapi aku tahu bahwa ampunanmu lebih besar. Jika hanya orang baik yang boleh berharap kepadamu, lalu kepada siapa para pelaku maksiat akan berlindung dan memohon ampunan? Ku berdoa kepadamu sebagaimana engkau perintahkan dengan segala kerendahan. Jika engkau tampik tanganku, lantas siapa yang memiliki kasih sayang? Hanya harapan yang ada padaku ketika aku berhubungan denganmu dan keindahan ampunanmu. Ku pasrah setelah ini." Setelah membaca syair tersebut, Imam Syafi'i menangis sejadi-jadinya dan langsung mensolati jenazah Abu Nawas. Kisah selanjutnya. Suatu hari, Baginda Raja sedang memperhatikan ayam betinanya yang sedang bertelur. Senyum kegirangan pun terukir di wajahnya. Tiba-tiba ia mendapatkan sebuah ide dan segera memerintahkan pengawal kerajaan untuk mengumumkan sayembara bagi seluruh rakyat. Sayembara ini tampaknya sederhana, tetapi memerlukan jawaban yang logis dan masuk akal. Pertanyaannya adalah, dahulu mana, telur atau ayam? Baginda menjanjikan sebuah hadiah yang sangat menggiurkan, 1 pundi emas bagi siapapun yang dapat menjawabnya dengan benar. Namun ada konsekuensi berat bagi yang gagal menjawab atau tidak mampu memberikan sanggahan yang tepat terhadap pertanyaan lanjutan dari Baginda Raja. Mereka akan dijebloskan ke dalam penjara. Mendengar hadiah yang besar, banyak rakyat yang tertarik untuk ikut serta, terutama dari kalangan orang miskin. Namun, setelah mempertimbangkan hukuman yang berat, hanya 4 orang yang berani maju sebagai peserta. Salah satunya tentu adalah Abu Nawas. Di hari yang telah ditentukan, keempat peserta berdiri di hadapan panggung. Baginda Raja duduk di singgasana siap untuk mengajukan pertanyaan. "Peserta pertama," Baginda Raja bertanya, "manakah yang lebih dulu, telur atau ayam?" Peserta pertama menjawab dengan penuh keyakinan, "Tentu saja telur, Baginda." "Apa alasanmu?" tanya Baginda. "Ampun Paduka, jika ayam lebih dulu, itu tidak mungkin, karena ayam berasal dari telur," jelas peserta pertama. Baginda tersenyum lalu bertanya,
Kalau begitu, siapa yang mengerami telur pertama itu hingga menetas? Peserta pertama pun terdiam, wajahnya seketika pucat pasif, tidak mampu menjawab sanggahan dari Baginda. Tanpa ampun, ia pun dijebloskan ke dalam penjara. Peserta kedua, Baginda bertanya, manakah yang lebih dulu, telur atau ayam? Ampun Paduka, menurut hamba, telur dan ayam tercipta dalam waktu yang bersamaan. Jawab peserta kedua. Bagaimana bisa bersamaan? Tanya Baginda Raja. Bila ayam lebih dulu, itu tidak mungkin, karena ayam berasal dari telur. Tetapi jika telur lebih dulu, itu juga tidak mungkin, karena telur tidak bisa menetas tanpa dierami. Jelas peserta kedua. Baginda pun tersenyum lalu berkata, bukankah ayam betina bisa bertelur tanpa ayam jantan? Peserta kedua bingung dan akhirnya tak bisa memberikan sanggahan yang tepat. Ia pun dijebloskan ke dalam penjara. Ini giliran peserta ketiga. Manakah yang lebih dulu, telur atau ayam? Tanya Baginda Raja. Ampun Baginda, menurut hamba ayam tercipta lebih dulu daripada telur. Jawab peserta ketiga dengan yakin. Sebutkan alasan, kata Baginda. Yang pertama tercipta adalah ayam betina Baginda. Jawab peserta ketiga meyakinkan. Baginda tersenyum dan kembali bertanya, lalu bagaimana ayam betina bisa bertelur jika ayam jantan tidak ada? Peserta ketiga menjelaskan, ayam betina bisa bertelur tanpa ayam jantan Paduka. Telurnya dierami sendiri hingga menetas. Lalu anak ayam yang menetas bisa menjadi ayam jantan dewasa, kemudian mengawini induknya sendiri. Baginda menggeleng-gelengkan kepala. Bagaimana jika ayam betina mati sebelum ayam jantan cukup dewasa? Peserta ketiga pun terdiam. Ia tak mampu memberikan jawaban yang masuk akal. Akhirnya ia pun dijebloskan ke dalam penjara seperti peserta-peserta sebelumnya. Sekarang giliran Abu Nawas. Dengan pertanyaan yang sama, manakah yang lebih dulu, telur atau ayam? Dengan santai Abu Nawas menjawab, yang pasti telur lebih dulu Paduka, baru kemudian ayam. Baginda penasaran dan berkata, coba terangkan alasanmu secara logis. Dengan tersenyum Abu Nawas menjawab, ayam bisa mengenali telur, sedangkan sebaliknya telur tidak bisa mengenali ayam. Baginda pun terdiam, mengerutkan kening, memikirkan jawaban Abu Nawas. Jawaban itu memang terdengar sederhana, tetapi tidak bisa disanggah. Kali ini Baginda tak mampu memberikan sanggahan untuk membantah jawaban Abu Nawas. Dengan penuh kekaguman, Baginda menyerahkan hadiah 1 pundi emas kepada Abu Nawas. Sambil tersenyum, Abu Nawas pun pulang membawa hadiah tersebut, menggenggam telur dengan penuh kemenangan. Begitulah cerita kali ini sahabat, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kisah selanjutnya. Kisah selanjutnya. Ternyata sebelum Abu Nawas menikah, ia adalah seorang pengembara, dan dalam pengembaranya itu Abu Nawas mendapatkan pengalaman spiritual yang sangat epik. Berikut ini kisah lengkapnya. Suatu hari, dalam perjalanan panjangnya, Abu Nawas mendapati sebuah kuil yang berdiri di tengah-tengah padang pasir. Karena penasaran, ia pun mendekati kuil tersebut. Tampaklah seorang rahib yang sedang duduk bersila, bermeditasi dengan sangat khusyuk. Abu Nawas kemudian berkata, "Permisi Tuan, bolehkah saya numpang istirahat sebentar?" Sang rahib membuka mata dan mempersilahkannya. Lalu ia bertanya, "Anda siapa? Dari mana? Dan mau kemana?" Abu Nawas pun menjawab, "Aku seorang musafir yang sedang dalam pengembaraan Tuan." Kemudian sang rahib menyuguhkan minuman untuknya. Setelah Abu Nawas meminumnya, mereka mulai berbincang.
Sebagai seorang pengembara, seharusnya kamu sudah memiliki pengalaman spiritual yang luar biasa. Bukankah begitu? Tanya sang rahib. Benarkah? Lalu apa yang sudah Tuan dapatkan dari meditasi yang sering Tuan lakukan? Balas Abu Nawas. Sang rahib tersenyum dan menjawab, aku telah mendapatkan kekuatan spiritual yang tidak dimiliki oleh orang lain. Wah, luar biasa. Kekuatan apa saja yang sudah Tuan dapatkan? Tanya Abu Nawas penasaran. Aku bisa melihat sesuatu yang aku kehendaki, meskipun jaraknya terpisah lautan. Aku juga bisa mengetahui isi hati seseorang, jawab sang rahib dengan bangga. Kemudian sang rahib balik bertanya, kalau kamu dengan pengembaraan sucimu itu, kekuatan spiritual apa yang sudah kamu dapatkan? Abu Nawas tersenyum dan berkata jujur, Tuan, aku tak memiliki kekuatan apapun, tapi aku pernah mengalami pengalaman spiritual yang sangat mengagumkan. Sang rahib penasaran. Wah, pengalaman spiritual apa itu? Coba ceritakan padaku. Abu Nawas menggeleng pelan. Aku ragu, Tuan, apakah cerita ini bisa memberi manfaat untukmu? Namun sang rahib terus mendesak agar Abu Nawas menceritakan pengalaman tersebut. Maaf, Tuan, tapi aku harus pergi sekarang juga. Aku harus melanjutkan perjalananku, kata Abu Nawas. Tidak, aku tidak akan membiarkanmu pergi sebelum kamu menceritakannya, ujar sang rahib yang penuh rasa ingin tahu. Abu Nawas pun tersenyum dan akhirnya berkata, baiklah, aku akan menceritakannya, tapi jangan sampai ada orang lain yang tahu ya. Sang rahib semakin penasaran dan berjanji akan merahasiakannya. Jadi begini, Tuan, suatu waktu dalam perjalananku, aku hampir mati kelaparan. Saat itu aku sudah 6 hari tidak makan. Rasa laparku sudah tak tertahankan. Lalu ketika aku menyusuri tepian pantai, aku menemukan seekor ikan yang lumayan besar. Aku pun segera menangkapnya, memakannya dan menjadikannya bekal untuk beberapa hari ke depan, cerita Abu Nawas dengan santai. Mendengar hal itu, sang rahib spontan memasang wajah kecewa dan berkata, hah? Itu mah bukan pengalaman spiritual, itu hanya pengalaman biasa. Kamu lapar, lalu makan, dan akhirnya kenyang. Terlepas dari kisah ini adalah cerita fiksi atau kenyataan, karena hikmah adalah barang hilang seorang muslim. Di mana ia menemukannya, maka ia berhak mengambilnya. Dan satu yang harus selalu kita tahu, bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak pernah menjanjikan bahwa langit itu selalu biru, bunga selalu mekar, mentari selalu bersinar. Tapi ketahuilah bahwa Dia selalu memberi pelangi di setiap badai, senyum di setiap air mata, berkah di setiap cobaan, dan jawaban di setiap doa. Dan seperti biasa, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.